Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi suratil ukhra قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-ayah, sadaqallahul aliyyul azim. Pertama dan yang paling utama tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Salawat bermutiarakan salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin memiliki panutan sejati, idola hakiki dan figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua dan kita masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ketua RW, Ketua RT, takmir, warga, masyarakat, jamaah Masjid At-Taqwa Suronatan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Intinya, bunga melati harum baunya, tumbuh semerbak di rumah tetangga. Yang baik hati dan saya hormati Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Ikan hiu makan tomat. Silahkan dilanjutkan. Baik, Masya Allah, ini kita duduk dalam konteks lagi bersyukur ya, tasyakuran dalam hari kemenangan, kemerdekaan ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Fauzi, sebetulnya kita ini sudah merdeka apa belum ya? Jawabannya apa? Oh, belum. Tapi tadi terakhir hentakannya Pak Fauzi apa? Merdeka itu ya. Masya Allah. Intinya merdeka itu dalam Islam, dalam pandangan Islam itu terbagi menjadi dua. Merdeka dalam Islam itu terbagi menjadi dua sudut pandangnya. Satu, merdeka dari belenggu dunia. Dua, merdeka dari yang namanya dosa. Ini dua hal yang harus kita perhatikan. Kalau hanya merdeka dari yang namanya penjajahan, itu bagian kecil nikmat yang Allah berikan. Tapi mampu kita merdeka dari belenggu dunia ini dan dosa-dosa yang kita perbuat, Masya Allah, tabarakallah. Itulah dua aspek kemerdekaan yang harus sejatinya kita tanamkan di hati kita. Karena dunia ini akan kita tinggalkan, betul? Halo? Kalau ada pertanyaan semuanya, mau tidak masuk surga? Mau jadi ahli surga?
Mau masuk surga yang di dalamnya ada Rasulullah? Mau masuk surga sekarang juga? Loh, kenapa? Mulai mikir. Kenapa pertanyaannya? Kenapa? Oh, belum siap. Ada yang alasannya anak-anak masih kecil, ada yang lagi alasannya apalagi utang masih banyak. Itu alasan klasik. Ketika ditanya kita mau nggak masuk surga sekarang juga, jawabannya masih ragu-ragu. Alasan yang paling utama adalah karena di hati kita masih ada rasa cinta terhadap dunia. Itu masalahnya, guys. Jadi belenggu dunia ini yang begitu melekat di hati kita, sehingga kita nggak mau meninggalkan dunia ini. Pengennya punya umur panjang, padahal punya umur panjang tuh nggak enak, betul? Halo? Mau punya umur panjang, mau dikasih 200 tahun, mau? Tuh bingung lagi. Berarti umur itu bukan soal angka, ya. Dalam Islam umur itu yang penting berkah. Enak. Kalau umur berkah, usia berkah, hidup berkah, itulah yang Islam ajarkan. Maka dari itu dalam hari peringatan malam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta ini, mari kita pahami makna bagaimana dua kemerdekaan dalam belenggu syahwat dunia kita terbebas, dan belenggu dosa dan maksiat kita terhindarkan. Tahu dosa tidak? Halo? Tahu pernah berbuat dosa? Hati-hati, ya. Ingat kata siapa itu, grup band Wali, kalau nggak salah, iya grup band Wali. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astaghfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullah. Habis nggak ada musiknya. Yuk kita istighfar dulu bareng-bareng yuk semuanya. 1, 2, 3. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan salihan. Jadi merdeka dari belenggu dunia ini harus kita perhatikan. Jangan sampai dunia melekat di hati kita. Secinta-cintanya kita terhadap negeri kita ini, Indonesia pasti hancur. Betul? Betul tidak? Jangan dipelintir loh ini. Karena Indonesia bagian daripada dunia, dan dunia ini bakal hancur. Yang kita yakini dengan namanya itu. Jadi setuju ya?
Dan yang kedua, belenggu dari yang namanya maksiat dan dosa. Masya Allah, orang-orang tadi saya lihat di pinggir jalan pada ngapain ya? Nongkrong pada, ya Masya Allah. Tapi kita Allah panggil di tempat ini, bermunajat, berdoa agar bagaimana maslahat dengan kemerdekaan negara kita semakin jauh, semakin maju, semakin panjang umurnya. Walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, tapi anak cucu kita merasakan ya kebaikan-kebaikan yang ada di negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita renungkan, tadi saya mengutip ayat di surat Az-Zumar ayat ke-53. Surat Az-Zumar itu surat ke-39. Silahkan di cross check. Ya. Yang artinya atau yang maknanya dikatakan qul, katakan Muhammad atau viralkan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang merasa dirinya sudah bergelimang dosa dan maksiat sampai-sampai merasa sudah seolah-olah putus asa, seolah-olah sudah merasa tidak ada harapan lagi. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita renungkan ayat ini, berarti Allah itu mengampuni semua dosa. Setuju? Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Maha mengampuni segala dosa-dosa kita. Tapi ternyata hati-hati, ada 4 dosa yang sulit Allah ampuni. Halo? Ada 4 dosa yang sulit Allah ampuni. Kenapa sulit? Katanya Allah bisa mengampuni semua dosa. Karena harus melewati mekanisme, cara, atau tahapan, dan syarat ketentuan. Entah itu taubat nasuha, entah itu minta maaf, dan sebagainya. Mau tahu 4 dosa ini yang sulit Allah ampuni? 1. Yang pertama adalah syirik. Hati-hati dengan dosa syirik. Segimanapun kita mampu beribadah kepada Allah dengan sholat, puasa, tapi masih menyekutukan Allah dengan sesuatu hal, hati-hati. Apa itu syirik? Syirik itu menduakan Allah. Allah tegaskan dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima, di ayat 48. Di ayat 116-nya faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sungguh telah melakukan dosa yang sangat besar. Atau di ayat ke-116-nya, maka sungguh dia telah tersesat yang sangat jauh. Syirik itu terbagi menjadi 2, syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar itu kita masih sholat, kita puasa, kita bayar zakat, umroh pernah, haji masih antri, tapi masih mendatangi tempat-tempat yang katanya dikeramatkan. Atau kita menyimpan benda yang katanya dikeramatkan. Punya usaha biar usahanya maju, akhirnya miara miara tuyul. Hati-hati. Nah, ini nih syirik besar. Syirik kecil yang jarang-jarang kadang-kadang kita itu melakukannya. Nauzubillah. Apa itu syirik kecil? Contohnya menjatuhkan keyakinan kepada sesuatu bahwa dia bisa mendatangkan manfaat. Contoh, ada tetangganya, aduh saya sakit kepala 2 hari ini nyut-nyutan, coba minum ini pasti sembuh. Halo? Minum obat ini pasti sembuh.
Nah, ini kata atau kalimat kemusyrikan. Bahwa dia meyakinkan obat ini bisa menyembuhkan. Kok bisa syirik, Ustaz? Beda kalimatnya kalau misalkan sakit kepala, bismillah, coba ini ikhtiarkan pakai obat ini, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Beda tidak? Beda. Atau anaknya pas lagi hampir kecelakaan, keserempet mobil, motor, ada orang yang nolongin, kita berterima kasihnya berlebihan. Ya ampun, terima kasih Bapak, untung ada jenengan. Coba kalau nggak ada, mungkin anak saya sudah apalah gitulah ya. Nah, ini kata-kata yang seolah menjatuhkan keyakinan bahwa akibat si Bapak inilah. Padahal Bapak itu ada atas izin Allah. Ternyata ini luar biasa. Dan meyakinkan kita terhadap segala sesuatu, makanya libatkan Allah. Itulah kenapa dulu Nabi Musa alaihissalam pernah Allah uji dengan sakit gigi. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Ada yang pernah sakit gigi di sini? Oh, pernah ya? Sakit gigi itu sakit yang paling dramatis. Karena kalau sakit jantung, liver, ginjal itu bisa diopnam. Ada yang jenguk, plus ada yang mendoakan. Sakit gigi, boro-boro ada yang doakan. Nabi Musa pernah Allah uji dengan sakit gigi. Di ujian sakit gigi yang pertama, Nabi Musa langsung bermunajat kepada Allah, meminta doa, meminta apa obatnya. Ketika itu Allah tunjukkan, ya Musa, pakailah, ambillah daun itu. Daun yang menurut para ulama ini adalah berupa rerumputan. Nah, ketika itu Nabi Musa menggunakan daun tersebut, ternyata Masya Allah, qadarullah langsung sembuh. Nabi Musa berterima kasih. Tapi ketika diuji dengan sakit gigi yang kedua, beberapa bulan kemudian, Nabi Musa langsung ngambil lagi daun tersebut, rumput itu. Dioles berkali-kali, gak sembuh-sembuh. Baru bermunajat sama Allah, ya Allah, kenapa kok nggak sembuh? Padahal engkau pernah ngasih tahu pakai obat ini, daun ini. Allah tegur Nabi Musa, wahai Musa, ketika aku uji engkau dengan sakit gigi yang pertama, kau meminta kepadaku, kau berdoa kepadaku, aku yang memberikan penyakit, aku jugalah yang menyembuhkan. Tetapi aku uji engkau dengan sakit yang sama untuk kedua kali, kau justru malah lupakan aku, kau campakkan aku, dan kau lebih dulu ingat kepada daun. Paham maksudnya? Halo? Jadi kalau pas lagi sakit kepala, jangan langsung ingat daun. Ya. Jadi intinya ingat Allah dulu. Yang kedua, dosa yang sulit Allah ampuni, yang kedua adalah membunuh. Kok bisa? Karena Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang membunuh sebelum dia meminta maaf kepada yang dibunuh. Lah gimana caranya? Padahal membunuh ini dalam Islam termasuk kategori dosa yang sangat berat. Ayatnya di surat An-Nisa ayat 93. Silahkan dilihat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka balasannya kata Allah neraka jahanam. Di dalamnya dia abadi kekal dan Allah melaknatnya. Allah murka kepadanya dan menyediakan azab yang sangat pedih. Membunuh di sini, na'udzubillah min dzalik, hanya gara-gara orang-orang misalkan ada yang karena ekonomi atau karena malu melahirkan di luar nikah atau apapun lah ya. Lihatlah itu berita-berita tentang pembunuhan menghiasi. Padahal ini dosa yang sangat berat. Maka hati-hati hindari dengan dosa membunuh. Dulu pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil membunuh siapa? Habil.
Gara-gara apa? Ada yang tahu? Ah, gara-gara wanita. Makanya fitnah wanita itu luar biasa. Tapi Qabil membunuh Habil, Habil tidak termasuk golongan ahli neraka. Walaupun dulu Nabi pernah bersabda, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya, dua-duanya neraka. Kata sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasul, kok yang dibunuh juga neraka? Karena yang dibunuh ini kalah cepat. Maksudnya apa? Berarti ada usaha untuk saling bunuh-bunuhan. Nah, sedangkan Habil ketika itu tidak melakukan upaya untuk membalas. Dan dia tetap pasrah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dosa yang sulit Allah ampuni, hati-hati, yaitu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dosa durhaka kepada kedua orang tua ini ternyata dalam Islam berbeda secara syariat. Ini penting, Bu, Pak, posisi saat ini kita di satu sisi kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita, di satu sisi kita juga sebagai anak daripada kedua orang tua kita. Ada yang di posisi ini ada? Nah, ternyata dalam Islam, anak laki-laki dengan anak perempuan ini secara bakti ataupun durhaka kepada orang tua berbeda. Anak laki-laki walaupun sudah punya istri dan anak-anak, baktinya, cintanya, hormatnya, taatnya sama orang tua, terutama ibu, masih tetap ada. Maka tidak terputus. Kapan terputusnya baktinya? Ketika ajal sudah memisahkan. Entah ibunya duluan yang wafat atau anaknya yang duluan meninggal. Tapi bagaimana Ustaz, kan saya sudah punya tanggung jawab. Berbeda. Karena anak laki-laki ternyata hormat dan taatnya sama ibu masih tetap. Dulu pernah ada kisah. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Alqamah. Siapa? Alqamah, ingat namanya ini. Alqamah dulu ahli ibadah. Rajin sholat, tilawah, puasa, dan sebagainya. Tapi setelah menikah, dia lebih mencintai istrinya. Dia lebih memuliakan istrinya. Memang memuliakan istri luar biasa bagus. Tapi hati-hati ketika dia abai dan lalai terhadap orang tua, terutama ibunya. Ketika itu Alqamah dicabut keberkahan rumah tangganya oleh Allah. Masalah demi masalah datang sampai ujung-ujungnya Alqamah jatuh sakit keras. Istrinya kewalahan. Dia minta tolong sama tetangganya tidak bisa apa-apa. Dia datang ke Rasulullah SAW, Nabi mengutus 3 orang sahabat, yaitu Ammar, Bilal, dan Suhaib. 3 orang sahabat tidak bisa apa-apa. Dibimbing kalimat La ilaha illallah, tidak bisa. Hanya termangap-mangap saja. Ketika itu Nabi dipanggil, diceritakan kasusnya betapa peliknya, Nabi datang. Ketika Nabi melihat Alqamah yang sudah terbujur kaku, Nabi hanya bertanya, ini orang tuanya masih ada tidak? Hanya itu. Istrinya langsung bilang, masih ya Nabi. Loh, di mana? Ada di kampung sebelah. Ya Bilal, datang, samperin ibunya, bilang sama beliau, kalau bisa jalan, datanglah kemari menemui Muhammad. Kalau tidak bisa, duduklah di situ, Muhammad yang datang. Ibunya Alqamah yang datang sendiri, datang. Ketika datang ibunda Alqamah, Nabi bertanya, wahai ibu, bagaimana pendapat engkau tentang anakmu ini? Oh, dia rajin ibadah ya Nabi. Bagaimana hubunganmu dengan dia? Aku tidak suka. Padahal dulunya dia anak yang taat. Aku tidak suka sama dia. Dia lebih mementingkan istrinya daripada saya selaku ibunya yang telah melahirkan bersimbah darah, membesarkannya. Maafkanlah dia wahai ibu. Tidak, gak mau dimaafkan. Masya Allah. Akhirnya Nabi menoleh kepada Bilal, ya Bilal, kumpulkan kayu bakar. Buat apa ya Nabi? Kita bakar anak muda ini hidup-hidup.
Mendengar kalimat Nabi dengan hentakan ini, Ibunda Alqamah langsung merespon, "Ya Nabi, dia kan anak saya. Biar ibu. Ibadahnya kepada Allah tidak ada apa-apanya. Kalau engkau mau melihat dia tenang di akhirat nanti, maafkanlah dia. Karena murka Allah ada di murkamu." Ibunya langsung ketika itu memaafkan. "Saksikanlah saya memaafkan anak saya Alqamah," dan sebagainya. Ketika ibunya memaafkan, mengeluarkan pernyataan maaf, ketika itu Alqamah melantunkan kalimat talqin, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," wafat. Ketika proses pemakaman Alqamah, keluarlah sabda Nabi yang terkenal, "Ridallahu fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain." Berbeda. Laki-laki ketika masih ada hidupnya, orang tua ibunya terutama, itu masih wajib. Makanya ibu-ibu, halo, suami, ibu ya, kalau masih punya ibunya, dukunglah. Arahkan, Pak, kita kalau masih punya ibu, ibu itu derajatnya 3 tingkat dibandingkan ayah. Betul? Halo? Maka istri yang solihah itu yang mendukung suaminya untuk memuliakan, memperhatikan ibunya. Berbeda dengan anak perempuan. Nah ini sekarang, lihat. Ibu-ibu sebagai perempuan. Anak perempuan, baktinya, durhaka terhadap kedua orang tuanya, tergantung di posisi apa dia saat ini. Kalau ada anak perempuan dia belum menikah, maka baktinya, hormatnya, perhatiannya, cinta dan taatnya kepada siapa? Kepada siapa? Orang tua, terutama ayahnya. Nih adik-adik yang perempuan, ada yang belum nikah di sini? Halo? Ini mata saya tuh agak rabun soalnya. Ini serius. Saya sengaja nggak pakai kacamata biar nggak kelihatan titik-titik. Jadi adik-adik yang masih gadis, hormatilah, taatlah sama ayahnya. Tapi ketika ayahnya, seorang ayah sudah menyerahkan dalam ikatan ijab kabul pernikahan, maka ketika itu anak perempuan bakti, cinta, hormat, dan taatnya kepada siapa? Suami. Ayahnya sudah tidak lagi diperhatikan. Bahkan hanya dimintai doanya saja. Maka 180 derajat itu sudah berbalik, suaminya yang lebih utama. Ayahnya boleh nggak ikut campur cawe-cawe? Nggak boleh secara Islam. Doakan saja. Masa kok nggak adil banget sih? Dulu pernah ada kisah terkenal, ini kisahnya di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang suami yang izin terhadap istrinya untuk pergi berperang. Dan nasihatnya apa? Jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Pernah dengar kisah ini ya? Ketika itu istrinya menjawab, "Iya baik suamiku." Apakah nggak diuji? Ujiannya datang setelah beberapa hari kemudian. Apa itu? Datang utusan saudaranya. "Mbak Yu, ngapunten, mau ngasih informasi, ibu sakit." Masya Allah, ibunya sakit. Ibu yang melahirkan, membesarkan, menyusui, ibunya sakit. "Ya Allah, mohon maaf saya tidak bisa pulang. Sampaikan salam sama ibu dan saudara-saudara semuanya. Karena saya dapat pesan dari suami saya demikian-demikian." Itu utusannya geram. "Ya Allah, kok ono ya wong kaya ngene?" Nah, lihat. Ini kalau di kita. Ketika itu utusannya pulang, beberapa hari kemudian datang lagi menginformasikan apa? Ibunya meninggal dunia. "Ayo pulang sebelum dimakamkan ibu. Yuk lihat dulu, semua kakak adik sudah pada kumpul." Apa kata si wanita ini yang taat terhadap suaminya? "Ya Allah, ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf saya belum bisa sampaikan salam kepada yang lain. Doa saya insya Allah menyertai almarhumah ibu." Saking menanggung beratnya luar biasa, dia tidak bisa untuk menjumpai ibunya untuk yang terakhir kali, menemani ke liang lahatnya, tidak bisa. Ini mohon maaf, ini masalah ketaatan loh ya. Ya, karena dulu belum ada WhatsApp.
Loh, ya iya. Kalau sekarang kan udah tinggal bisa telepon. Saya ini lagi serius dulu ini. Nanti. Jadi ketika ini, Bu, ya Allah, kasus ini diceritakan kepada Rasulullah. Padahal kakak adiknya, saudaranya sudah pada geram. Ya Allah, kok ada anak yang gak tahu balas budi. Anak macam apa ini? Mungkin gitulah ya kisah kita. Ketika selesai Rasulullah perang pulang gitu ya, diceritakan kisah ini. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu atau pendapat Islam dengan anak seperti ini, yang dia orang tuanya, ibunya sampai meninggal dunia tidak mau datang. Dipanggil lah, panggil siapa? Benar apa yang diceritakan oleh saudaramu ini? Benar ya Rasul. Kenapa alasanmu tidak datang ke pemakaman ibumu? Karena saya dapat pesan dari suami saya demikian. Setelah dapat informasi ini, Nabi tersenyum. Kenapa? Karena malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya orang tua atau ibunya yang sudah dimakamkan kemarin itu seluruh dosa-dosanya telah Allah ampuni, dikarenakan dia memiliki anak perempuan yang taat terhadap suami. Masya Allah. Jadi ketaatan istri ini bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa orang tua. Jadi pertanyaannya, ibu-ibu di sini siap taat sama suami, Bu? Kok nggak ada yang jawab? Wah, jangan-jangan sudah dibayar. Awas. Jangan-jangan pada takut. Ibu siap taat suami? Ibu siap perhatikan suami, Bu? Ibu siap cinta sama suami, Bu? Ingat, suaminya suami sendiri, bukan suami orang. Ini si bapak lagi senang, yes. Tapi tenang, walaupun demikian, tugas suami itu berat. Ya, yang perang di jalan Allah kebanyakan suami. Yang perang membela agama, membela negara kita ini kebanyakan kaum laki-laki, kebanyakan. Tapi Islam meninggikan derajat kaum wanita. Tahukah siapa orang yang darahnya bersimbah dan sampai ke tanah, ke bumi pertama kali dalam konteks orang yang mati syahid? Bukan laki-laki, tetapi wanita. Wanitalah darah pertama yang menyentuh bumi dalam mati yang syahid. Siapa dia? Sumayyah. Oh, ada orangnya Sumayyah di sini? Bukan. Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Disebarkan, siapakah orang yang pertama memeluk Islam? Apakah laki-laki? Bukan. Yang memeluk Islam pertama kali adalah wanita. Siapa dia? Khadijah. Itu cara Islam meninggikan. Maka dari itu muliakan. Allah memuliakan hambanya siapa yang Allah ingin muliakan. Tapi Bu, laki-laki tetap satu tingkat derajatnya di atas wanita. Makanya disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terus dosa yang sulit Allah ampuni yang keempat terakhir. Hati-hati ini. Apa saja? Satu tadi apa tadi? Masih ingat? Syirik. Dua, membunuh tanpa alasan syar'i. Tiga, durhaka kepada orang tua. Dan yang keempat, dosa yang sulit Allah ampuni adalah ghibah. Kenapa ini? Kenapa? Apa ini? Tahu ghibah? Tahu ghibah? Apa itu ghibah? Ngerasani. Apa itu ngerasani? Ghibah. Apa itu ghibah? Hati-hati. Loh Ustaz, emang gak ada dosa yang lebih berat apa yo? Itu loh, kayak seperti misalkan riba, itu kan berat. Minum homer itu kan berat. Memang betul. Tapi ternyata ghibah ini dosa yang lebih berat. Kenapa? Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang ghibah sebelum dia dapat maaf dari orang yang digibahi. Padahal kita kalau pas lagi Idul Fitri itu minta maafnya kan formalitas. Maaf dari batin, padahal di hatinya.
Maaf. Lah ya iya kan? Lu di takmir masjid ngadain gitu kan ya, RT ngadain, tapi formalitas. Ketika ngelihat si dia, kayak tekowong ya. Maaf. Bu, hati-hati Pak dengan dosa ghibah. Kok bisa sampai-sampai Nabi SAW bersabda menyatakan bahwasanya dosa ghibah itu lebih berat daripada dosa zina. Tapi jangan dieksploitir loh ya. Oh, nek koyo ngono mendingan jangan. Zina aja sudah berat dosa. Dosa zina itu kan dua ya. Satu, bagi orang yang berzina, kalau dia statusnya gadis atau perjaka, maka dicambuk atau dera 100 kali. Kalau dia sudah pernah menikah, ya, sudah punya istri, suami, kemudian dia melakukan hubungan zina di luar nikah, dalam Islam, maka hukumannya adalah rajam. Gimana rajam itu? Dikubur setengah badan minimal, maksimal seleher, dikubur di tanah, dilempari batu. Sampai kapan? Sampai mati. Itu hukuman zina. Ini kata Nabi, ghibah itu lebih berat dosanya daripada dosa zina. Hadisnya di riwayat Tabrani dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, apa? Dosa tadi al-ghibah asyaddu minaz zina. Dosa ghibah lebih berat daripada dosa zina. Qila wa kaifa? Ada seorang sahabat bertanya, loh bagaimana mungkin ya Rasul? Masa? Kayak gitulah bahasanya. Kata Nabi, qala ar-rajulu yazni thumma yatub fayatubullahu alaih. Jika ada seorang yang berbuat zina, kemudian dia bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Sedangkan orang yang berbuat ghibah, Allah tidak akan memberikan ampunan baginya sebelum orang yang dia ghibahi memaafkannya. Masya Allah. Padahal kita kalau minta maaf kan nggak semudah itu ya. Pernah lihat orang ghibah? Halo? Hah? Itu loh yang kalau beli sayur, Mbak Yu, Rene, apa tuh anu lo si anu saikin duwe anu gitu dong. Kalau ada orang kayak gini bertetangga sama orang kayak gini, hadapi dengan 3 cara. 1, diamin, jangan ditanggapin, karena kalau kita sudah nanggapin sedikit aja kita kena dosanya. Anu lo si anu duwe anu apa, nah kena nih. Cuman apa aja udah kena. Maaf, malam-malam gak usah rame-rame lah ya, ini udah malam. Jadi nanggepin orang ghibah kena, maka diam. 1, diam. 2, nasehatin. Gimana cara nasehatinya? Sebisa kita. Kalau ketika ada yang masih mau ngegibahin karena ngomongin personal, astagfirullah Bu, mohon maaf, jenengan tadi ngajak bicara tentang si fulan, takut kita kena dosa. Dia protes, boten dosa. Ini beneran kisah nyata, ini sesuai realita loh. Kan suka ngeyel ya. Tanggapin lagi, bukan masalah itu Bu, kita kan takut ya kalau ngomongin orang itu, takut karena ghibah atau fitnah. Mohon maaf, ini boten ghibah, kita tahadus bin nikmah. Alasannya kan gitu. Tembalin lagi, ya Allah Bu, mohon maaf, saya bukan apa-apa, saya takut ya, mohon maaf, saya juga lagi buru-buru ini, assalamualaikum ya. Sok suci. Pernah lihat orang kayak gini? Wah, jelas wajahnya, jelas suaranya, itu wajah kita. Nggak usah mikir orang lain. Kadang kita sendiri itu ngomongin pasangan sendiri, ngomongin anak, ngomongin orang tua. Naudzubillah, apalagi kita ngomongin pemerintah. Halo? Ustadz, tapi gimana? Kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, ya,
Mendukung rakyatnya, bukan pemerintahnya, bukan orangnya yang kita diskusikan, yang kita jelek-jelekan, tapi yang kita kritisi apa? Kebijakannya. Ayo berpikir cerdas. Jangan sampai ada kasus-kasus yang kapan itu di negara apa? Konoha itu yang kasus kampret sama apa itu? Halo? Iya, ayo. Kita kan pengen Indonesia ini cerah, betul? Kita pengen Indonesia semakin merdeka. Halo? Mau merdeka? Halo? Mau merdeka enggak ini? Dan sudah merasa merdeka belum? Belum ya? Apa yang membuat belum merdeka? Nggak usah mikir. Nggak usah mikirin oplosan ya. Ingat ya, yang sekarang yang dioplos itu bukan hanya apa teh? Dulu oplosan itu kan topi miring, Jack Daniel, vodka. Hafal woy. Belum. Bagus. Sekarang yang dioplos ya Allah bukan hanya bahan bakar beras kemarin ya Allah, nggak tahu apa lagi nih ya. Astagfirullah, tetap aja doakan. Dapat berita yang membuat hati ini kecewa. Ya Allah, astagfirullah. Banyakin istighfar. Daripada langsung, woi, ini ngomongin. Hati-hati. Ya, karena gibah ini berat. Dulu ada seorang jamaah dari Surabaya jauh-jauh hanya minta maaf kepada seorang ustadz di Bandung. Ustadz, saya minta maaf ya. Datang-datang tiba-tiba, loh, ibu siapa, dari mana? Saya dari Surabaya jauh-jauh ke sini minta maaf sama ustadz. Minta maaf apa ibu? Karena saya sudah ngegibahin ustadz katanya. Terus apa hubungannya dengan saya? Karena pahala saya diambil sama Pak Ustadz. Oh ya iya. Orang yang gibahin kita itu sejatinya dia lagi ngirim pahala buat kita. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, jika ada orang yang bergibah kepadamu, bahkan sampai fitnah kamu, mungkin dia membahayakan duniamu, tetapi dia menyelamatkan akhiratmu. Maka kita berharap mudah-mudahan kita terhindar dari 4 dosa yang sulit Allah ampuni. Amin ya Rabbal. Sebutkan apa saja tadi dosanya? 1, syirik. 2, 3, 4. Dari 4 dosa yang sulit Allah ampuni, mana yang paling mudah kita lakukan? Hayya. Cepat istighfarlah ya. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan dalam konteks tasyakuran kemerdekaan negara kita ini, kita semakin tercerahkan lah ya dalam perbuatan-perbuatan yang justru malah menjerumuskan kita ke ranah sesuatu hal yang membinasakan kita. Karena sejatinya dunia ini sementara, gak akan lama kita bakal mati, betul? Tapi kita berharap mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap keharibaannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع أمر كله علانيته وسره اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, bisa jadi milik Pak Duloh. Jika ada umur panjang, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Burung cendrawasih, burung kakatua, burung nuri, burung perkutut. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.